You're listening to Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Ancaman kekeringan lahan pertanian melanda wilayah Kupang, Bekasi, Tasikmalaya, serta kawasan lumbung padi nasional di Pulau Jawa akibat musim kemarau kering. Sebanyak 2.592 hektar sawah terdampak di Bekasi, 2.172 hektar terancam di Tasikmalaya, sementara wilayah Nusa Tenggara dan sentra pangan utama di Jawa siaga penuh hingga September sampai November 2026. Meski demikian, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga 10 bulan ke depan, serta dapat melewati ancaman fenomena El Nino. Lantas bagaimana melihat kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran di lahan pertanian di tanah air? Kita akan membahas lengkapnya bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. Elshinta News and Talk. Selamat sore Pak Riono. Selamat sore Mas Akbar. Sore juga Pak Riono. Pak Riono, ini kalau kita membaca beberapa berita ini kan BMKG juga akan memprediksi El Nino ini kan akan bertahan hingga awal 2027 ya, dengan intensitas yang kuat. Ini bagaimana mencermati atau melihat ancaman El Nino ya terhadap sektor pertanian nasional, khususnya bagi petani yang mulai memasuki musim tanam, Pak Riono? Pertama, kita harus pastiin bahwa suasana berkaitan dengan kondisi perubahan iklim, cuaca, dan juga pergantian iklim ini harus kita sikapi dengan tenang. Ya, sebelum bulan Agustus ini kita di awal-awal bulan Mei, Juni itu orang mengatakan ada El Nino Godzilla, ya kan? Artinya ada fenomena kekeringan yang amat sangat yang akan terjadi sampai orang mengatakan ada El Nino Godzilla. Tapi faktanya sebenarnya kan El Nino Godzilla ini kan hanya penyebutan aja sebenarnya. Tapi ya ini menimbulkan semacam antisipasi oke, tetapi kita juga nggak boleh terlalu ketakutan dengan kondisi perubahan iklim yang memang ini sudah kita prediksi dari awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah sendiri harus seiring sepadan, terutama yang ada di BMKG, kemudian juga di sektor hulu ada teman-teman di Kementerian Pertanian. Ini harus seiring sejalan untuk kemudian menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Ya, satu, berkaitan dengan ancaman kekeringan ekstrim sampai akhir tahun ya. Ini kan selalu dinamis kondisi perubahan cuaca ini. Kemarin aja misalkan di Jawa Tengah itu masih suasananya 2 hari ini posisinya nggak sangat panas. Bahkan kemarin sore ada sedikit hujan di wilayah Semarang misalkan. Nah, artinya kita melihatnya ini pasti akan terjadi perubahan cuaca yang mungkin bisa jadi sangat cepat, mendadak, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kekeringan serius seperti itu. Nah, antisipasi yang harus dilakukan memang satu ya, stok pangan ini kita harus pastikan bahwa kebutuhan untuk suplai pangan nasional kita cukup. Ini salah satu kunci utamanya. Kemudian yang kedua ada antisipasi terjadinya nanti gagal panen ya. Year on year produksi kita secara nasional di 2025 dan 2026 per Juni itu memang kita ada penurunan untuk gabah kering panennya, walaupun hanya sekitar 0,1% lah dari tahun lalu ya. Tapi memang ada penurunan. Nah, mungkin kalaupun sekarang mungkin ada penurunan produksi kita karena ini musim kering, tapi penurunannya masih dalam batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, seperti itu. Kalaupun misalkan turun sampai di angka 5%, 10%, bagi kita nggak ada masalah. Karena memang kondisi kita sekarang iklimnya
sangat ekstrim kalaupun terjadi nanti betul-betul El Nino yang sampai terjadi gagal panen. Yang disiapin dua hal itu. Kemudian yang ketiga adalah memang sekarang antisipasinya menyiapkan infrastruktur mulai dari jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, ya. Ini harus kita pastiin pemerintah pusat, provinsi, kabupaten satu padu untuk memastikan jaringan-jaringan ini minimal dalam kondisi 80% bagus. Ya, karena kalau nanti misalkan posisinya nggak sampai di angka 80%, ya ini resiko kalau sekarang kita punya mesin sumur air dalam, kemudian ada embung-embung kecil yang dibangun oleh pemerintah, air yang sampai di sawah itu kalau posisi jaringan irigasi kita rusak, mungkin hanya separuh yang akan sampai. Nah, ini yang dari dulu sebenarnya kondisi ini selalu kita alami ya setiap musim ya, dan pasti kita memahami antisipasinya bagaimana, sehingga memang betul-betul sekarang yang menjadi kunci utama adalah satu, ketenangan pemerintah, masyarakat, kemudian yang kedua adalah memang kondisi infrastruktur harus betul-betul dipastikan, jaringan kita on dalam posisi 80%, mulai dari pusat, provinsi, dan daerah. Seperti itu, Mas. Baik, apakah langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah ini sudah cukup melindungi petani dari ancaman kekeringan ya Pak, yang diperkirakan hingga beberapa bulan ke depan gitu Pak Riono? Ya, nggak ada yang baru Mas sebenarnya. Kalau kita bicara tentang persiapan ya, artinya persiapan antisipasi kekeringan itu kan satu yang paling bisa kita siapin adalah tadi infrastruktur. Yang kedua, kalaupun nanti anggaran pemerintah ada, kita bikin hujan buatan, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita pastiin bahwa infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah itu memang betul-betul dalam kondisi siap, ya kan. Kemudian yang ketiga, pasokan pangan kita itu harus kita pastiin memang kalaupun terjadi gagal panen sampai posisi kita gagal panen 50%, itu ketersediaan cadangan pangan nasional kita masih ada. Sebenarnya ya biasa saja, kita hadapi dengan biasa. Hanya memang sekali lagi harus kita antisipasi dampaknya kepada para petani kita yang mungkin mereka gagal panen. Nah, ini yang lebih penting malah di sini nanti yang harus kita siapkan seperti itu. Baik. Ini kan juga Pak Menteri Pertanian juga menyatakan kan stok beras nasional saat ini kan sudah mencapai 25 ton gitu ya, dan diperkirakan cukup gitu untuk memenuhi konsumsi hingga 10 bulan ke depan gini. Ini seberapa optimis sih Pak Riono ya terhadap klaim tersebut, terutama di tengah ancaman El Nino yang diprediksi yang nggak pasti juga ya Pak Riono? Ya, kalau saya bilang inilah pentingnya kita mengatakan ini bukan ancaman, ini sesuatu yang tahun kemarin juga terjadi, ya kan? Nah, sekarang mungkin bisa jadi keringannya lebih ekstrim. Itu yang harus diantisipasi, ditingkatkan lagi kesiapan pemerintah untuk bagaimana cadangan pangan kita cukup. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, kita pastiin bahwa ya, gagal panen yang mungkin nanti akan terjadi itu dalam batas kewajaran, dan kemudian memang kita udah siapin dari awal. Kayak gitu. Yang penting itu kan kalau nanti gagal panen, pemerintah siap bantu masyarakat untuk mengganti gagal panennya, apakah dengan asuransi, apakah nanti dengan skema bantuan benih, bantuan bibit, kayak begitu. Baik. Selain dengan produk pangan ya, stok pangan, ini kan ketersediaan air sudah juga penting juga ya. Ini kan BMKG juga mendorong ya pengolahan sumber daya air dan pengisian waduk sebagai bagian dari mitigasi untuk dampak El Nino. Sejauh mana sih infrastruktur irigasi dan cadangan air di Indonesia saat ini, di Indonesia maksudnya, ini dinilai siap gitu untuk menopang pertanian selama musim kemarau ini Pak Riono? Inilah yang menjadi PR berat kita ya. Jadi sekarang pemerintah lagi mendorong adanya pembangunan berbagai jaringan irigasi sampai kepada level
level desa ya, bahkan sampai ke jaringan irigasi Jidut, Jides ya, sampai ke desa ya. Ini kalau fokus utamanya pastiin dulu di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai penyangga lumbung pangan nasional kita. Kemudian luar Jawa, pastiin di Jawa itu betul-betul ready untuk jaringan irigasinya, karena pasti sumber air terbatas ya. Kenapa saya tadi katakan minimal 80% kalau kondisi baik airnya, biar bisa sampai ke sawah-sawah petani itu juga 70%, 80% ya. Kalau sampai nanti kondisinya nggak bagus, dalam posisi misalkan hanya 60% yang baik, ya itu otomatis nanti yang sampai ke sawah ya mungkin hanya 50%. Ini yang saya perlu konfirmasi ke kawan-kawan di pemerintah pusat ya, teman-teman di Kementerian Pertanian, kemudian juga di provinsi, kan masing-masing ada kewenangan itu untuk pengelolaan jaringan irigasi itu. Gitu, perlunya koordinasi ya. Baik Pak Riono, ini kan dengan menghadapi ancaman ini dianggap perlunya dengan koordinasi juga ya, sangat penting ya. Mungkin langkah pengawasan apa Pak yang dilakukan Komisi 4 gitu ya, untuk mengawasi atau memastikan seluruh program mitigasi itu benar-benar berjalan efektif di lapangan, Pak Riono? Kita sekarang dalam posisi reses, semua teman-teman DPR sedang kunjungan ke lapangan dengan berbagai fungsinya, baik fungsi penyerapan aspirasi masyarakat ya, termasuk juga mungkin fungsi pengawasan teman-teman. Kemarin sudah kita lakukan juga waktu kunjungan reses dengan titik-titik, termasuk pengawasan pengelolaan kawasan hutan yang mungkin risiko ada potensi kebakaran misalkan, itu juga mitigasi karhutla ya Pak Riono ya. Seperti itu. Jadi ini teman-teman sedang ke lapangan semuanya, pengawasan langsung ke lapangan. Untuk titik-titik mungkin ada data dari Komisi 4 DPR RI terkait data-data yang mungkin barangkali rawan gitu ya Pak, terkait kebakaran hutan di Indonesia sendiri Pak Riono. Mungkin ada data Pak? Sampai sekarang kita belum punya Mas, saya terus terang sendiri belum punya, hanya pengalaman dari waktu ke waktu. Saya dampingi teman-teman petani itu biasanya pasti yang nanti di titik-titik rawan, daerah-daerah rawan kekeringan, terutama di lumbung-lumbung pangan Jawa Tengah, misalkan di bagian Jawa Tengah Selatan ya, yang posisi sebagai lumbung pangan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu yang mereka berada di kawasan aliran-aliran sungai besar misalkan, itu relatif masih bisa tertolong ya. Tetapi kalau teman-teman yang ada di wilayah Pantura yang posisinya berbatasan dengan pesisir, itu yang risiko gagal panennya lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang ada di wilayah selatan, seperti itu biasanya. Iya. Bagaimana Pak strategi yang perlu diprioritaskan ya Pak ya, agar kebakaran hutan ini juga nggak mengganggu ya produksi pangan nasional juga Pak Riono? Kalau mengganggu produksi pangan nasional, saya rasa insya Allah enggak ya. Tadi yang saya sampaikan, cadangan pangan cukup. Kalaupun sampai terjadi gagal panen, kita juga masih punya stok. Yang harus dipikirkan itu adalah kalau kemudian teman-teman petani gagal panen, kira-kira pemerintah gimana cara membantunya. Itu yang paling penting malah sesungguhnya. Makanya asuransi petani, kemudian juga persiapan nanti bantuan benih padi, bantuan pupuk, kemudian juga bantuan pompa, bantuan sumur air dalam, itu yang harus disiapkan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Pertanian. Baik, Pak Riono, ini kan BMKG merekomendasikan ya penggunaan varietas tanaman tahan kering serta penyesuaian tanaman sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim. Kalau menurut Pak Riono, apakah transformasi menuju pertanian yang lebih adaptif ini terhadap perubahan itu sudah berjalan ya Pak, sesuai harapan atau bagaimana Pak? Itu teman-teman otomatis petani pasti sudah sangat memahami Mas. Ya, mereka pasti akan memilih varietas-varietas yang nggak banyak butuh air. Walaupun ya kalau varietas padi umumnya kan mereka pasti butuh banyak air. Hanya memang
yang perlu diantisipasi oleh teman-teman di musim kemarau itu pasti adaptif terhadap cuaca, terhadap iklim itu pasti akan dilakukan oleh kawan-kawan petani kita. Baik, Pak Riono, ini kan sejumlah daerah juga mulai Pak mengalami krisis, terutama yang di Jawa yang banyak ya, krisis air bersih, kemudian kekeringan. Dan sementara puncak kemarau kan diperkirakan masih berlangsung lama ya, hingga ada yang bilang September, ada yang bilang sampai tahun depan. Mungkin apa pesan Pak Riono kepada pemerintah daerah ya agar mampu meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat dan sektor-sektor pertanian tentunya, Pak Riono? Satu, pastiin bahwa ada perlindungan terhadap petani kita ya, di amanat Undang-Undang 19 itu harus diterjemahkan oleh teman-teman Pemda provinsi dan kabupaten melalui peraturan daerah kan. Nah, di peraturan daerah itulah sebenarnya ada 3 pokok utama, yaitu perlindungan, kemudian pemberdayaan. Nah, di perlindungan ini mungkin harus disiapkan tadi yang saya bilang untuk perlindungan dengan adanya asuransi, ya kan, nggak mahal ya. Gagal panen misalkan teman-teman dikasih asuransi per hektar 30.000, besarnya sekarang mungkin 50.000. Nah, itu bisa disiapkan oleh pemerintah di provinsi dan kabupaten, termasuk pemerintah pusat juga menyiapkan untuk asuransi bagi teman-teman petani. Kemudian yang kedua adalah tata kelola air yang dari embung-embung ini harus disiapkan betul ya. Jaringan irigasi tersier, sekunder, ya, desa, jaringan irigasi utama itu harus betul-betul dalam kondisi on agar air yang sedikit nanti itu betul-betul bisa produktif. Itu Mas. Baik Pak Riono, terima kasih Pak Riono sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio Alsinta. Selamat sore Pak Riono, sehat selalu. Oke, ya sama-sama. Demikian perbincangan kami bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Riono.